Nah, minggu ini kita belajar masuk ke topik menulis laporan praktikum ya. Ya nanti jadi ada sedikit perbedaan antara menulis jurnal dengan menulis laporan praktikum ya. Kalau menulis jurnal itu kan itu penelitian yang baru gitu ya. Nah, lebih baru. Nah, biasanya kalau praktikum itu kan sesuatu yang sudah dilakukan secara berulang-ulang gitu ya. Jadi kita sebenarnya sudah tahu hasilnya bagaimana, tapi diharapkan dari praktikum itu kita dilatih skill kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan di lab gitu ya. Jadi tidak diharapkan kita untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, tetapi eh, di situ kita belajar bagaimana melakukan eksperimen. Oke. Nah, kalian sekarang semester ini lab apa aja yang kalian kerjakan? Biologi. Kimia sama biologi, Mem. Biologi dengan kimia umum ya. Nah, biologi dengan kimia umum. Nah, jadi kalau di sini ya, pertama definisi dari laboratory report itu adalah a way of documenting and interpreting the data you collect throughout your experiment. Nah, jadi kan saya diskusi dengan mahasiswa 22B. Nah, saya tanyakan sama dengan kalian, saya tanya kalian melakukan praktikum apa aja? Nah, mereka bilang kimia umum dan biologi. Nah, contohnya di biologi apa yang mereka lakukan? Mereka bilang mereka mengerjakan eksperimen biodiversity ya. Biodiversity. Nah, kalian juga udah mengerjakan itu? Biodiversity. Sudah, Bu. Nah, Udah, sudah Mem. ya. Nah, jadi kalau dari eksperimen biodiversity itu apa yang menjadi kesimpulan kalian? Apa yang menjadi kesimpulan kalian? Terdapat banyak jenis keanekaragaman hayati. Hanya di Unimed saja gitu ya. Kan kalian melakukan eksperimennya di Unimed bukan? Karena ada yang di rumah, kita ada perkarangan rumah. Ada juga di pekarangan rumah. Oh, oke, nggak melulu hanya di Unimed ya. Nah, tapi di pekarangan rumah. Nah, berarti kalian ada yang online juga gitu ya? Iya, Mem. Oke. Nah, berarti kalau di pekarangan rumah berarti di rumah kalian di luar Medan atau di Medan? Di luar Medan. Di luar Medan ya. Nah, kalau di luar Medan contohnya berarti apa yang kalian amati biodiversitasnya? Contohnya hewan apa yang kalian amati? Kayak anjing gitu, Mem. Baru Ah, cicak, baru ah, nah burung kayak burung burung. merpatinya tetangga gitu. Ah, oh, burung peliharaannya tetangga tapi ya, bukan burung liar ya. Iya, Mem. Oh, bukan ya. Oke. Nah, jadi kan ini kan kalian melakukan eksperimen. Nah, ketika kalian melakukan eksperimen itu, kalian mengambil fotonya enggak? Ngambil, Mem. Ambil kan? Nah, udah gitu ketika kalian melakukan menulis laporannya, kalian letakkan gitu kan, misalnya tanaman satu bagian, hewan-hewan satu bagian gitu kan ya. Nah, jadi makanya di sini eh, lab report itu adalah cara kita mendokumentasikan ya, baru menginterpretasikan data yang kita kumpulkan selama percobaan kita yang kita lakukan ya. Nah, makanya kalau zaman kalian nih enak kan eksperimen misalnya kimia aja lah contohnya. Kalau eksperimen misalnya kalian ada mencampurkan dua senyawa gitu kan, pernah nggak ada yang berubah warna gitu? Pernah. Ada kan? Nah, menariknya sekarang gampangnya kita sekarang handphone kita sudah ada kamera, kita tinggal foto aja kan. Nah, dulu zaman saya banyak sebenarnya yang eksperimen-eksperimen yang saya lakukan menarik gitu ya. Nah, tapi keterbatasan teknologi ya, saya kan kalian nih tahun 2022 melakukan eksperimen. Nah, saya tahun 1995, tahun 95. Nah, jadi berapa tahun yang lalu itu ya? Hampir 20-an tahun yang lalu saya melakukan eksperimen. Nah, jadi eh,
kami mendokumentasikan data kami itu ya dengan cara yang terbatas. Nah, jadi kalian bersyukur ya. Jadi bisa kalian taruh foto. Nah, jadi seharusnya laporan lab kalian lebih menarik. Nah, gitu ya. Nah, baru di sini be aware that biology and chemistry lab report will have slight differences. Benar nggak ini? Kalian rasakan nggak ini? Menulis laporan biologi dengan laporan kimia itu berbeda nggak? Berbeda, Mem. Ada perbedaannya Berbeda, kan? Mem. Nah, perbedaannya bagaimana? Contohnya laporan kimia bagaimana? Laporan biologi bagaimana? Kalau kimia ada secara praktek ataupun teori, Mem, gitu. Kalau biologi? Kalau keanekaragaman hayati itu kan cuma pengamatan sekitar aja. Cuman pengamatan. Jadi sebenarnya skill kalian tidak terlalu dilatih di situ ya. Cuman mungkin skill kalian mengamati. Tapi kalau di kimia misalnya kalian memulai dengan mungkin cara memegang test tube ya kan? Atau cara memanaskan. Kalian pakai apa? Pakai hot plate nggak? Pakai hot plate nggak waktu eksperimen? Memanaskannya pakai Bunsen burner atau pakai hot plate di kimia? Bunsen, Mem. Bunsen burner ya, bukan pakai hot plate ya, bukan hot plate, tahu kan yang kotak itu yang kalian nyalakan pakai listrik ya. Nah, dia bisa dipanaskan dengan pemanasan listrik. Tapi kalau Bunsen burner kan ada nyala apinya gitu ya. Nah, jadi itu perbedaannya. Nah, makanya laporannya pun tentunya berbeda ya kalau antara biologi dengan kimia. Kalau biodiversitas itu ya nggak ada dia prosedurnya ya, kan kita hanya mengamati. Tetapi kalau hampir semua laporan kimia ada prosedurnya ya. Oke. Nah, jadi di sini laporan itu pun bergantung kepada asisten lab kalian, ya kan? Nah, jadi ada beberapa asisten lab mungkin prefernya begini, ada beberapa asisten lab prefernya begini. Jadi itu tergantung pada instruktur ya, dalam hal ini asisten lab. Oke. Nah, sekarang ada komponen yang biasanya kita ikutkan dalam laporan ya. Nah, biasanya itu kalian ada eksperimen number-nya nggak? Nomor eksperimennya. Nomor eksperimen ada nggak biasanya? Misalnya kalau di manual itu dia ini eksperimen nomor segini, eksperimen nomor segini, ada nggak? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada, Mem. Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Nggak apa-apa. Nah, berarti beda-beda. Makanya tadi kan ini bahwa depending on your instructors. Nah, ada beberapa universitas tuh punya eksperimen number. Nah, baru ada judul nggak? Ada, Mem. Ada. Mem. Baru biasanya laporan praktikum kalian dikumpulkan per kelompok atau per individu? Ada yang per kelompok, ada yang per individu. Ada yang per kelompok, ada yang per individu. Nah, jadi kalau misalnya per kelompok, berarti semua nama kelompok harus kalian cantumkan, ya kan? Tapi kalau per individu hanya nama kalian. Nah, biasanya kalian tuliskan juga nggak kelas kalian? Nomor kelas. Tulis, Mem. Iya, Mem. Kelasnya. Baru lab sectionnya, ada lab sectionnya nggak? Nggak ada ya, mungkin nggak ada. Nggak ada. Ini biasanya kalau ini kan saya ambil bahannya dari luar negeri kan, karena kita mau mencoba menulis praktikum dalam bahasa Inggris. Nah, biasanya kalau di luar negeri itu kan semua jurusan ngambil praktikum kimia umum, karena semua jurusan ambil kimia umum. Jadi dari jurusan biologi, dari jurusan teknik. Nah, jadi makanya kalau koordinator lab itu biasanya membagi-bagi berdasarkan lab section. Nah, mungkin biologi pun tidak satu kelas dia kan, berkelas-kelas. Nah, jadi mungkin beda kalau di luar negeri kita kan ngambil kelas itu kan dia, kalau kalian kan kelas PSPK 22E ngambil kelas bareng-bareng semua. Kan seperti itu kan. Nah, tapi kalau di luar negeri itu semester 1 pun mahasiswa
diberi kebebasan mau ngambil kuliah apa. Jadi nggak ada, kalau kita kan per paket gitu ya. Semester 1 wajib ngambil ini, semester 2 wajib ngambil ini. Kalau di luar negeri nggak, terserah. Nah, jadi makanya harus ada lab section ini, karena kan dia banyak lab, jadi supaya jangan membingungkan gitu ya. Nah, baru ini semua dia harus diletakkan di tengah biasanya. Ya, kalau formatnya. Oke. Nah, ini contohnya. Kalau kalian lihat. Nah, ini example. Nah, ini contoh dari lab praktikum, ya, laporan lab. Nah, eksperimennya nomor 99, judul eksperimennya rubber stopper analysis. Nah, nama mahasiswanya Louis, student, partnernya Jendo, ya kan. Jadi biasanya itu kalau praktikum kimia umum itu contohnya kalau di Amerika itu biasanya satu kelompok itu 2 orang aja. Kalian berapa orang satu kelompok? 5 ya kali ya. 6. Nah, kita kan lebih karena mau menghemat zat kimia, ya kan? Benar nggak? Karena kalau otomatis kan kalau 5 kan hanya satu kali aja. Nah, jadi biasanya makanya di sini ada partner karena biasanya satu kelompok jadi satu laci. Kalian kan ada lacinya nggak? Benar nggak? Setiap kelompok ada dikasih satu laci kan? Nah, kalau di luar negeri itu, nah biasanya satu laci itu hanya 2 orang. Nah, jadi makanya di sini ada partnernya. Baru lab sectionnya ini dituliskan. Nah, jadi komponen dari laporan ini adalah judul, introduction, procedure, result and discussion, baru terakhir ada conclusion. Ya. Nah, apa bedanya yang paling krusial dengan jurnal minggu lalu? Apa yang nggak ada di sini? Kalau jurnal ada abstraknya, Mem. Jurnal ada abstrak, tapi lab report ini nggak ada abstrak ya. Nah, dia langsung dari judul langsung introduction. Nah, langsung procedure, baru result and discussion, baru terakhir langsung kesimpulan. Oke. Nah, sekarang kita masuk. Kita lihat apa bedanya ya dengan jurnal ya. Nah, di sini pertama, the introduction should present the concept being investigated and provide background information. Apa itu maknanya itu? Pendahuluan memberi informasi tentang konsep. Konsep apa? Konsep penelitian, Mem. Konsep yang akan diteliti, nah, gitu ya. Dan provide background information. Informasi latar belakang yang penelitinya, Mem. Jadi latar belakang penelitian ya, informasi-informasi yang berkaitan dengan latar belakang eksperimen tersebut, gitu ya. Jadi dari sini berarti apa yang kita lakukan di sini? Inilah nanti literatur review itu ya. Jadi kita menulis laporan lab itu juga harus melakukan literatur review. Nah, biasanya kalian introduction di lab itu kalian ambil dari mana bahannya? Jurnal sama buku memang. Jurnal sama buku. Kalian apakah kalian cantumkan daftar pustakanya juga? Dicantumkan. Iya, Dicantumkan. Pakai format apa? APA. Nah, jadi makanya di sini di introduction itu kita harus mempresentasikan konsep-konsep apa yang harus kita investigasikan. Nah, kedua itu state your purpose for conducting the experiment. State your purpose for conducting the experiment. Nah, purpose itu apa? Tujuan, Mem. Tujuan. Conducting. Melakukan, Mem. Melakukan. Nah, jadi makanya tidak hanya kita harus menulis literatur review, ya kan? Tapi juga kita harus
menyatakan, menulis di situ apa tujuan kita melakukan eksperimen. Ya. Nah, ini yang paling penting juga. Your introduction should also state the experiment's importance or relevance. Jadi apa importance itu? Experiment's importance apa artinya? Pentingnya eksperimen tersebut. Pentingnya apa sih pentingnya si eksperimen yang akan kita lakukan itu? Nah, itu harus kita state di introduction tersebut. Ya. Nah, baru di sini ada lagi introduction. Kalau di introduction itu ternyata list and explain any parameters being measured in the experiment. Nah, jadi kira-kira apa yang bakal kalian ukur? Ya, apa yang bakal kalian amati? Nah, itu harus kalian state di introduction. Nah, atau misalnya kalau ada formula matematika yang akan kalian gunakan, nah itu juga harus kalian tulis di introduction. Ya, memang sekarang kalau di kimia umum belum ada kali ya, belum ada eksperimen yang memakai formula matematika. Nah, nanti ini terutama misalnya kalau kalian sudah melakukan eksperimen gas dan termo, kinetika, gitu-gitu ya. Nah, itu dia wajib nanti kalian mencantumkan rumus-rumus matematika yang akan digunakan ya di introduction. Nah, ini juga include any information that was given to you prior to the experiment. Nah, example, the specific heat of water. Nah, jadi inilah contohnya. Kalau misalnya kalian melakukan eksperimen gas dan termo, ya kan? Nah, mungkin kalian mau mengukur entalpi, ya kan? Nah, ketika kalian mengukur entalpi, kalian kan perlu informasi kapasitas panas spesifik dari zat yang kalian ukur entalpinya tersebut. Nah, jadi kapasitas panasnya itu kan dia udah baku kan, nilainya sama seperti gaya gravitasi, sama seperti kecepatan cahaya, ya kan? Nah, jadi makanya itu harus kalian list di introduction. Oke. Nah, baru di introduction itu yang kan kita tulis pendahuluan atau introduction. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu dia harus bold, underline, dan no indentation. Apa ini artinya? Kalau bold berarti tebal. Ini kan or katanya or, berarti bukan udah bold kita underline lagi, nggak seperti itu ya. Jadi kalau bold aja atau kita underline, nah di garis. Nah, jadi jangan udah bold underline lagi, itu nggak tepat ya. Nah, kalau no indentation itu apa? Indentation. Dimiringkan. Nah, masuk ke dalam, bukan itu italic. Nah, dimiringkan itu italic. Indentation itu dia dimasukkan ke dalam seperti kayak paragraf gitu ya. Nah, jadi kalau judul introduction ini nggak perlu dia masuk ke dalam, cukup aja rata dia gitu ya. Nah, baru di sini discuss any tables or figures that will be included in your report. Nah, jadi kan kalian kan ketika menulis laporan praktikum, kalian sudah tahu nggak ada gambar sama tabelnya? Sudah kan? Sudah kita dapatkan kan? Nah, berarti kalian harus jelaskan tabel atau gambar apa aja yang ada di dalam laporan kalian itu. Ya. Nah, baru kita harus pastikan making sure to identify the variables. Nah, misalnya kita bikin kata-kata, bikin singkatan-singkatan gitu, variabel-variabel. Nah, harus kita pastikan kita jelaskan di introduction. Ya. Nah, baru ini your hypothesis or prediction should also go in the introduction. Nah, jadi hipotesa atau prediksi kita, nah itu harus ada di introduction. Nah, jadi ini semua
Kenapa necessary? Karena ingat, ini kan laporan lab ini kan kita mendokumentasikan. Nah, selain mendokumentasikan, kita menginterpretasikan. Nah, kita berusaha convince. Convince itu apa bahasa Indonesia ya? Convince. Convince apa? Meyakinkan. Meyakinkan. Jadi convince itu meyakinkan audiens kita tentang pentingnya eksperimen kita untuk ilmu pengetahuan alam. Ya, nah sekarang siapa audiens kalian dalam hal ini? Kalau Asisten laboratorium. Iya, asisten lab kalian. Jadi asisten lab kalian harus yakin bahwa hasil kerja kalian itu akurat, hasil kerja kalian itu udah benar. Nah, misalnya gini, kalau ternyata hasil kerja kalian berbeda dengan kawan kalian, kayak mana itu? Apa berarti hasil kerja kalian salah? Bisa kan berbeda kan? Bisa. Jadi gimana? Gimana caranya kalian meyakinkan asisten kalian alasan dibalik perbedaan hasil kalian itu? Nah, kira-kira gimana? Nah, itulah nanti isinya dari laporan kalian kan. Kalian harus jelaskan kenapa berbeda. Misalnya kan diprediksi kalian tahu bagaimana hasilnya, tapi ternyata hasil yang kalian dapatkan itu berbeda. Nah, sekarang perbedaan itu karena ketidakhati-hatian kalian kah? Atau bagaimana? Atau karena alatnya? Ya kan? Nah, jadi tidak ada salahnya misalnya hasil kalian berbeda dari yang lain, asalkan kalian mampu menjelaskan kenapa dia berbeda. Oke? Nah, sekarang ini masuk kita ke in-lab report. Nah, ini seperti bahasa Inggrisnya untuk yang bahasa Inggris. Jadi, your writing should never be written in first person. Nah, apa artinya itu? Jadi your writing should never be written in first person. Jadi bagaimana penulisan kita itu? First person itu apa? Orang pertama. Orang pertama. Orang pertama. Nah, jadi gimana maksudnya? Jangan menulis dalam orang pertama. Contohnya yang kalau penulisan dengan memakai orang pertama itu bagaimana? Aku ya, Mem. Aku. Saya, Mem. Saya, we. Nah, jadi makanya jangan pernah kalian tuliskan di laporan kalian misalnya we collected the sample. Nah, nggak boleh kayak gitu. Jadi harusnya the sample is collected. Nah, jadi jangan pakai penulisan orang pertama. Oke? Nah, itu yang pertama untuk laporan dalam bahasa Inggris ya. Nah, sekarang your purpose should be in past tense, but background information should always in present tense. Nah, itu bagaimana ini? Tujuannya ditulis dalam Dengan kata pasif, Mem. Kalimat pasif. Kata past tense, bukan pasif di situ, past tense kan? Past tense itu kan berarti gimana? Masa lampau. Untuk yang sudah lampau. Nah, tapi background information selalu dalam bentuk Present tense. Nah, present tense berarti berlaku sampai sekarang gitu ya. Karena background information itu kan informasi yang sudah masuk ke textbook yang berlaku dari dulu sampai sekarang. Nah, tapi kalau misalnya purpose kita, nah itu kan sudah kita kerjakan labnya kan. Ketika kita menulis laporan itu kan sudah kita kerjakan. Nah, jadi kita harus menuliskan purpose itu dalam bentuk past tense ya. Nah, baru di sini when citing sources ya, be sure to include the author's last name and years of publication. Nah, inilah
APA itu ya. Jadi ketika kalian mensitasi, kalian harus tuliskan nama penulisnya, nama penulisnya dan Tahun publikasi. tahun publikasinya. Oke. Nah, sekarang saya minta satu orang untuk membaca introduction ini. Ya. Kita mulai lagi ya. Saya mulai dengan yang nggak nyalakan kamera ya. Samuel Robasa Siagian. Samuel Robasa Siagian. Bisa Samuel kamu baca? Samuel. Nggak hadir nih berarti si Samuel ya. Namanya aja ada. Lagi di perjalanan mungkin, Bu. Perjalanan kemana? Dia balik ke Medan, Bu. Hah? Balik ke Medan mungkin, Bu. Tapi tetap aja nggak boleh gitu ya. Ini kan jam kuliah. Masa jam kuliah balik ke Medan? Berarti dia absen. Oke. Huala Samuel Manurung. Coba ini Huala Samuel Manurung. Sama ini orangnya. Beda. Beda. Coba. Huala Samuel Manurung bisa baca introduction ini? Bisa, Mem. Silakan. Measurement is key tool in science. It allows for the determination of difference between parameters such as mass, volume, temperature, and pressure. This difference can be significant and reveal important trends. During the course of this experiment, several parameters associated with 5 rubber stops will be measured. These parameters include mass, volume, top diameter, bottom diameter, and height. The data will be present in the form of 2 graphs. The first graph will show the relationship between volume and mass, and the second graph will show the relationship between the stopper dimension, top diameter, bottom diameter, and height and mass. The straight line equation y equal to mx plus b. Baru Samuel terputus. Oke, apa? Nah, Samuel dengar saya nggak? Samuel? Nggak dengar ya? Oke, nah jadi Samuel ada beberapa hal yang Samuel kurang tepat membacanya, ya. Misalnya contohnya measurement. Measurement is a key tool in science. It allows for the determination of differences between parameters such as mass, volume, temperature, and pressure. These differences can be significant and reveal important trends. During the course of this experiment, several parameters associated with 5 rubber stoppers will be measured. These parameters include mass, volume, top diameter, bottom diameter, and height. The data will be presented in the form of 2 graphs. The first graph will show the relationship between volume and mass, and the second graph will show the relationship between the stopper dimension, top diameter, bottom diameter, and height and mass.
the straight line equation y equal to mx plus b will be shown for each trend. Oke, nah jadi dari sini kan kita bisa lihat ini ada definisinya, ya kan? Background information-nya. Nah, baru ini ada tadi kan ada katanya kalau misalnya di introduction itu sebaiknya dinyatakan parameter apa yang bakal kita ukur. Nah, ini kan dia sebutkan bahwa parameter yang akan diukur adalah massa, volume, top diameter, bottom diameter, dan tinggi. Ya. Nah, baru tadi disebutkan juga kira-kira grafik apa, tabel apa yang bakal kita presentasikan dalam laporan kita. Nah, itu harus kita sebutkan di pendahuluan. Nah, ini disebutkan kan bahwa di sini akan ada 2 grafik. Ya. Nah, grafik pertama akan menjelaskan ini. Nah, grafik kedua akan menjelaskan yang ini lagi. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian lihat nih panjang nggak ini introduction-nya? Nggak panjang kan? Nggak panjang dia, paling hanya 1 paragraf mungkin ini. Nah, kalau dari sini kan kalian bisa lihat bahwa introduction itu sebenarnya untuk laporan lab tidak perlu panjang-panjang. Nah, tapi dia straightforward kan, dengan membaca ini kita punya gambaran kira-kira praktikumnya itu seperti apa, ya kan? Nah, bahwa praktikumnya ini tentang pengukuran, ya kan? Pengukuran. Nah, jadi menguji bagaimana pengukuran stopper, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk material and methods. Ya, kalau material and methods itu katanya be straightforward and to the point with the procedure. Nah, berarti bagaimana ini? Straightforward itu apa artinya? Be straightforward and to the point with the procedure. Nah, apa itu? Be straightforward. Be straightforward and to the point with the procedure. Jadi straightforward itu apa artinya? Lurus ke depan. Lurus ke depan. Maju. Nah, jadi Langkah maju. saya bilang kan gini selalu sama kalian kan. Kalau bahasa Inggris itu kata-katanya jangan secara harafiah kalian artikan. Ya kan? Itu tergantung konteks. Nah, kalau dalam hal ini be straightforward itu berarti dia tidak bertele-tele. Nah, jadi artinya prosedur itu kalian tulis jangan terlalu banyak informasi yang nggak berkaitan pun kalian taruh di situ. Nah, cukup aja. Memang apa yang akan kalian kerjakan itu aja tulis. Makanya di sini be straightforward and to the point with the procedure. Nah, baru di sini give enough information for an individual to be able to replicate the experiment. But do not include extra news information. Nah, jadi apa ini artinya? Give enough information. Nah, berarti kalau give enough information, Memberikan informasi yang cukup. Jadi informasi yang cukup agar for an individual to be able to replicate the experiment. Nah, itu apa artinya? Agar seseorang itu mengulangi eksperimen. Jadi agar orang lain yang mau mengulangi eksperimen kita itu bisa mengulangi eksperimen itu sehingga hasilnya bisa sama. Tapi di sini apa extra news ini? Extra news information. Asing. Masih asing, Mem. Bukan asing ya. Kalau di sini maksudnya informasi yang tidak ada kaitannya dengan si prosedur itu ya. Nah, makanya saya selalu ingatkan kalian
ketika kalian mengartikan suatu kalimat, ya, perhatikan konteksnya apa, ya. Terkadang kalimat itu nggak bisa dia secara harafiah kalian artikan, ya. Dia harus konteksnya seperti apa sih. Nah, di sini kan dia information. Nah, dia bilang di sini supaya enough information. Nah, berarti di sini extra news ini adalah informasi yang yang jangan taruh informasi yang tidak ada kaitannya dengan procedure. Nah, baru exclude steps that are common sense. Apa ini? Exclude steps that are common sense. Dibuat langkah-langkah dengan yang masuk akal, Mem. Oh, jadi exclude apa artinya tadi? Exclude? Exclude apa artinya? Include apa? Include memasukkan, ya kan? Exclude berarti jangan masukkan gitu ya. Nah, jadi cegah bukan cegah, maksudnya tahapan yang tidak masuk tahapan yang sudah tahu orang harus kerjakan, nggak usah dimasukkan ke dalam procedure. Nah, itu artinya. Jadi bedakan antara, jadi exclude ini sebenarnya antonim dari include, ya. Karena include kan dia di dalam, exclude berarti di luar gitu ya. Nah, such as labeling or recording data. Nah, baru di sini, since your audience is the scientific community, it is assumed that these steps are a given. Nah, jadi makanya karena misalnya labeling atau recording data itu sudah tahunya orang-orang kalau misalnya audiens kalian memang komunitas MIPA, ya kan? Nah, akan otomatis mereka tahu. Oke. Nah, sekarang ini lagi juga penting. Make sure you specify the amounts of materials used. Include any equipment used during your experiment. Nah, ini terutama berlaku untuk eksperimen kimia, ya kan? Nah, di eksperimen kimia, kalian misalnya tulis nggak berapa yang kalian gunakan. Nah, misalnya kalau kalian pakai H2SO4, biasanya berapa mililiter yang kalian gunakan? H2SO4. Misalnya, 2 mililiter. Nah, atau ada nggak misalnya kalian pakai reagen, yang reagennya misalnya kalian hanya gunakan 3 drop gitu. Ada nggak yang seperti itu? Nah, ada kan? Nah, ada yang 3 drop. Nah, misalnya kalau ini kan katanya juga include any equipment used during your experiment. Nah, berarti apa aja peralatan yang kalian gunakan? Bunsen burner, ya kan? Terus apa lagi? Kaca arloji. Kaca arloji. Nah, tabung reaksi. Baru apa? Pipet tetes. Rak tabung reaksi, bener nggak? Kalau kalian melakukan reaksi itu kan ada raknya kan, supaya kalian bisa mengamati kan tabung reaksinya diletakkan di rak kan. Nah, biar kalian bisa pegang, terus kalian bisa bandingkan. Udah gitu, kalian ada pakai Erlenmeyer flash juga nggak? Tabung Erlenmeyer. Ya, pakai enggak? Pakai kan yang bentuknya gini tuh, yang di atas kecil baru membesar, ya kan? Bulat ya. Pakai kan? Nah, nanti terutama kalian akan pakai itu ketika kalian mulai masuk praktikum kimia analitik, ya kan? Melakukan titrasi. Nah, dulu di SMA ada nggak kalian belajar titrasi? Ada. Nggak ada, sebagian ada, sebagian enggak ya, tergantung sekolahnya. Nah, jadi nanti cobalah, kan ini kan berarti kalau yang belum pernah mengalami, yang belum pernah melakukan di SMA, nah coba nanti begitu sampai ke saatnya kalian praktikum analitik, jangan takut-takut ya. Coba kerjakan, coba lakukan ya, biar kalian juga tambah skill, ya kan? Nah, walaupun kalian misalnya pendidikan kimia, tapi kan disinilah skill kalian dilatih. Nah, gimana kalian mengajarkan ke mahasiswa kalian kalau kalian sendiri
tidak mencoba melakukannya ya. Nah, saya tahu pasti sebagian kalian mungkin takut-takut melakukan eksperimen. Saya duga dulu gitu kan, waktu S1 kan, gimana nih eksperimennya? Gimana kalau aku kena bahan kimia? Gimana apa gini? Banyak ketakutan. Nah, tapi jangan takut sepanjang kalian mengikuti peraturan-peraturan ya, kemungkinan besar tidak akan ada kecelakaan ya. Oke, jadi nanti kalau ada begitu, pokoknya kalau ada kesempatan kalian harus melakukan eksperimen, lakukanlah supaya kalian skill kalian terbangun gitu ya. Oke, nah ini do not forget about units, temperature, and time. Nah jadi makanya saya kebetulan karena saya dosen kimia fisika ya, saya keras terhadap ini. Nah, jadi satuan itu jangan pernah lupa. Misalnya kalian dipanaskan sampai 25. Kalian nggak tulis, misalnya dipanaskan sampai 100 derajat, 100. 100 apa? 100 Kelvin. Nah, 100 derajat Celcius, 100 Fahrenheit. Nah, kan nggak jelas kan? Nah, kalau kalian asumsikan 100 derajat Celcius misalnya yang baca nanti orang Amerika, mereka kira 100 Fahrenheit. Nah, tuh kalau misalnya dosen kimia yang membaca, oh apa 100 Kelvin? Mana mungkin 100 Kelvin? Kalau 100 Kelvin itu kan dia udah di bawah suhu apa itu? Nggak ada, itu udah hampir beku gitu kan ya. Nah, jadi makanya kalian jangan lupa satuan. Nah, atau misalnya dipanaskan selama 10. Apa 10 apa? 10 jam, 10 menit, 10 detik, ya kan? Makanya jangan lupa. Nah, saya biasa selalu bilang ke mahasiswa saya, ya kan? Kalau kalian benar pun menjawab, lupa kalian nulis satuan, jawabannya salah. Ya kan? Terus kelebihannya pakai satuan juga, kalau kalian pun ada hitung-hitungan, kalian lihat aja satuan itu, kalian bisa mengikuti logika dari satuan itu. Kalian bisa mencek, misalnya akhirnya joule. Yang kalian dapat Kelvin. Berarti kalian tahu ada yang salah dengan tahapan kalian melakukan perhitungan. Nah, jadi makanya jangan lupa satuan. Ya. Nah, baru di sini, if your procedure includes multiple tasks, ya kan? Consider making subheadings within the procedure. Nah, apa artinya ini? Jika prosedurnya banyak, ya poin-poin pentingnya aja. Nah, jadi kalau misalnya prosedur kita banyak, ya hanya dia bukan poin-poin penting, buat anak judul, ya. Kan ada judul misalnya gini, kalau kalian dulu nulis paper makalah kan ada kan 1 intro pendahuluan, 1.1 misalnya apa itu measurement, 1.2 adalah misalnya rubber stopper. Nah, berarti 1.2 1.1, nah top bottomnya, top diameter. Nah, baru 1.2.2 bottom diameter. Nah, itu maksudnya subheading ya. Jadi apa bahasa Indonesianya ini subheading? Anak judul gitu apa? Subjudul. Subjudul ya. Oke. Itulah subheading. Oke. Nah, sekarang coba kita baca prosedurnya di sini. Jadi siapa yang tidak menyalakan video akan saya suruh. Oke. Dania. Bisa baca Dania? 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 Nah, ini Dania, Samuel Robasa. Ini enggak apa ini ya? Nah, Intan Monica kalau gitu. Intan Monica, coba. Intan Monica. Intan Monica hadir enggak? Nah, coba baca ini prosedurnya.
Okay, ma'am. 5 stoppers label ini bacanya ini. 00 0, 0 to 5, 7, and 9 were obtained. The mass of each stopper was measured using an analytical balance. A ruler was used to measure the top diameter, bottom diameter, and height of each stopper. Lastly, the volume of each stopper was obtained using several different graduate cylinders and water displacement. Oke, nah jadi kayaknya kalian selalu kesulitan measure, ya, measure. Nah, baru ini di sini height, baru graduated cylinders, ya. Nah itu yang beberapa hal yang saya ituin, oke. Nah, sekarang masuk result and discussion. Nah, inilah yang paling pentingnya ya. Kalau misalnya di laporan praktikum ini yang paling susah ya sebenarnya ya. Result and discussion-nya. Nah, result and discussion ini kita pertama dibagi dua. Pertama adalah result. Nah, jadi hasil-hasil data-data dari eksperimen itu yang kita buat dalam bentuk tabel atau figure. Nah, itulah yang kita cantumkan di result ini ya. Makanya this is where any figures and tables should be displayed. Nah, jadi di result ini. Nah, baru make sure each figure has a relevant and detailed title. A short explanation that describe what each figure represent. Nah, jadi apa ini maksudnya ini? Make sure each figure has a relevant and detailed title. A short explanation that describes what each figure represent. Jadi apa artinya itu? Apa artinya? A relevant and detailed title apa artinya? A relevant and detailed title. Hah? Judul yang relevan Relevan dengan judul. Jadi sebenarnya tiap tabel, tiap figure kita itu harus ada judulnya. Ya, harus ada misal tabel 1 apa. Nah, tapi judulnya itu harus ada kaitan. Jangan dia tidak ada kaitannya, jangan dia ternyata judulnya melenceng dari apa isi tabelnya tersebut, ya. Oke. Nah, ini dia tabelnya contohnya. Nah, kalian lihat apa yang kalian perhatikan di sini. Kan tadi ada labelnya, ya kan? Labelnya ini dia hanya menyatakan bahwa ini stopper nomor 00, stopper nomor 2, 5, 7, 9, ya kan? Nah, yang kalian perhatikan di sini apa yang unik di sini di tabel ini? Dia ada apa aja? Tiap di bawah parameter ini ada apa? Satuannya. Kalau misalnya kalian nggak buat satuan, misalnya si penulisnya nggak buat satuan, misalnya hanya ada 1,59. Nah, bagaimana kita tahu 1,59 itu dalam milimeter kah? Dalam mikrometer kah? Ya kan? Kita nggak akan tahu. Tapi karena dia tulis di sini dalam sentimeter, kita jadi tahu, ya kan? Nah, makanya ini kita bisa lihat bahwa dia lengkap menuliskan satuannya. Nah, kalian pun harus seperti itu. Tapi kalau mungkin untuk semester 1 ini belum ada ya praktikum yang harus kalian mencantumkan satuannya. Ada nggak? Nggak ada, Mem. Ada kan? Nah, jadi nanti kemungkinan entah di semester 3, 4, 5 selanjutnya. Nah, jangan lupa kalian harus mencantumkan satuan kalian. Oke. Nah, sekarang kita lihat figurnya ini. Nah, di sini kan tadi katanya harus ada detail, harus ada judul. Nah, di sini kan figure 1. Stopper
volume versus mass. Nah, sementara figure 2 stoppers dimension versus mass. Nah, kira-kira kalau dari gambar ini apa yang kalian amati? Dari gambar 1 dan gambar 2 ini. Apa yang kalian amati? Terjadinya perbedaan gambar 1 sama gambar 2. Kalau di gambar 2 ini angka 5-nya yang naik gitu. Yang jawab siapa ini tadi? Yang jawab siapa? Winda, Mem. Winda. Winda maksudnya apa? Angka 5-nya berubah. Apa maksudnya angka Enggak, Mem. Di sini terjadi perbedaan gitu antara gambar 1 sama gambar 2 gitu. Apa perbedaannya? Perbedaannya di sini di stop volume sama massa ini. Di sini cuman di ini angka berapa nih? Sekitar dari antara 0 sama 10 itu dia itu hanya naik 5. Tapi pada saat angka 50 antara 50 sama 60 itu dia naik drastis gitu. Drastis. Itu untuk volume ya. Untuk volume. Ya. Nah, ya, ini sekarang yang gambar 2 yang dimention sama mas itu di gambarnya ini di antara 0 sama 20 itu sama, Mem. Cuman di sini dia itu 1, nggak nyampe di angka 2 dia, Mem. Dan di sini juga nggak nyampe di ini apa ya, Mem? Makanya, ini, Mem, bola-bola garis-garis apanya? Ini kan ada legendnya. Makanya kamu harus perhatikan legendnya. Iya. Ya kan? Yang bontom diameternya itu, Mem. Tapi Tapi di antara angka 40 sama 60 itu naik drastis juga. Gitu, nah, ini kan ada tiga garis, ya kan? Nah, 3 garis. Nah, 3 garis ini apa perbedaannya? Kamu lihat. Kalau top diameter sama bonton itu di antara 40 sama 60 itu dia naik drastis. Tapi kalau Hegel itu dia itu cuma penurunan sedikit aja, Mem. Penurunan sedikit. Nggak terlalu drastis. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini kalau kalian cara memperhatikan data ya, dan kalian lihat Y-nya apa? Nah, Y-nya ini volume dalam mililiter. Nah, jadi nggak akan bisa kita bandingkan figure 1 dengan figure 2 ya. Karena figure 1 ini dia volume Y-aksesnya, mililiter dia satuannya. Sementara figure 2 ini dia dimension, satuannya sentimeter. Jadi nggak bisa kita letakkan si gambar ini di gambar 2, nggak bisa. Makanya dia dipisah gambarnya kan. Nah, itu satu. Nah, yang kedua kita lihat X-nya ini masing-masing massa. Untuk figur 1 dia massa, untuk figur 2 dia massa, ya kan? Nah, berarti yang kalian lihat di sini kan harusnya semakin besar massanya, semakin besar volumenya. Ya kan? Sama juga ini, semakin besar massanya, bottom diameternya semakin besar, top diameternya semakin besar, tetapi untuk height dia terjadi penurunan sedikit. Nah, semakin besar massa malah ada penurunan walaupun bukan drastis ya. Kalau kalian lihat dari persamaan garisnya, ini kan persamaan garis kan? Kalian ingat kan? Di SMA udah belajar kan persamaan garis? Nah, ini persamaan garis ini kan ini dia kalau volume dia agak besar gradiennya 0,5. Nah, untuk bottom diameter dengan top diameter dekat dia gradiennya 0,05. Nah, satu memang 0,053, nah, satu 0,0501. Nah, tapi dekat itu nilainya kan. Nah, tapi untuk height kalau kalian lihat ada 2 nolnya ini. Jadi 0,004. Nah, jadi gradiennya sangat-sangat dia nggak drastis gitu penurunannya. Dia hampir landai sebenarnya ini kan. Nah, tapi ada sedikit penurunan. Nah, seperti itu cara kalian menjelaskan grafik ini ya. Oke. Nah,
Sekarang written result. Nah, berarti underneath your tables or figure should be your written result. Nah, jadi harus ada kita tulis apa artinya. Nah, selain kita mempresentasikan data kita itu, nah kita harus jelaskan seperti tadi itu kan saya seperti tadi kalian menjelaskan kan bahwa dari sini ke sini dia ada sedikit kenaikan, ya kan? Itu tadi yang Winda jelaskan kan. Nah, tapi begitu lewat 30 dia drastis naik. Nah, jadi written result itu seperti itu. Jadi kalian harus jelaskan bagaimana tren data kalian ini. Oke. Nah, sekarang coba kita baca ya. Nah, sekarang error in the experiment. Nah, tadi kan saya bilang kan, saya tanya ke kalian, gimana kalau hasil kalian berbeda dengan hasil orang lain atau dengan hasil yang diharapkan terjadi. Nah, ternyata kan mungkin aja kalian error, mungkin aja kalian benar. Nah, ternyata kalaupun kalian error, misalnya ada kesalahan kalian melakukan eksperimen, kalian harus menyebutkan apa sumber errornya itu. Ya. Jadi kita boleh mengalami perbedaan nilai gitu dengan kawan kita. Tapi kita harus mampu menjelaskan kenapa nilai kita berbeda. Nah, kenapa? Apa alasannya itu? Supaya kita juga mengerti. Ya kan, kalau kita nggak jelaskan apa aja yang kita error itu, berarti kan kita nggak mengerti pekerjaan kita kan. Tapi kalau misalnya kita jelaskan, nah dia berarti kita tahu apa yang kita kerjakan dan nanti kalaupun misalnya ada perbaikan yang harus dilakukan, kita bisa membuat list. Nah, bagaimana apa aja perbaikan yang harus kita lakukan. Nah, jadi makanya di sini it is helpful to list the sources of error in one section and the list of the improvement afterward. Jadi tidak hanya sumber errornya yang kita harus tuliskan, tetapi bagaimana saran kita supaya yang error itu tidak terjadi lagi, ya. Nah, contohnya misalnya di sini, nah ini kita baca ya, coba 3 orang langsung baca. Saya pilih siapa lagi nih yang apa ya? Coba yang inilah Anggita. Coba Anggita baca paragraf 1, ya kan? Saprila baca paragraf yang 2. Nah, baru Fadilah Arif Harahap baca paragraf 3. Bisa ya? Bisa kan? Bisa, Mem. Oke, ya, mulai. Nah, silakan. Figure I shows the relationship between the mass values for the stoppers and the volume. This relationship was a direct one. The volume of the stoppers increased as mass increased. This relationship is summarized by the straight line equation Y 0,5211 X ditambah 2022,2303. 2 koma ya. Kalau ingat, kalau dalam bahasa Inggris titik itu koma ya. Tapi kalau kita bacanya poin, itu poin gitu ya. Oke. Figure 2 show the relationship between mass and the outer parameters, top diameter, bottom diameter,
and height. Will the top diameter and bottom diameter increase with mass with straight line equation with a similar slope value Y sama dengan 0,0533 X ditambah 1,6278 dan Y sama dengan 0,0501 ditambah 1,1647 respectively. The height of the stoppers decrease slightly with mass. The straight line equation for the height data set was Y sama dengan 0,0041 X ditambah 2,4995. Oke. Nah, selanjutnya. Possible source of error in this experiment include water splashing out of the grated cylinder when the stopper were added. This will impact the volume of the stopper and result in volume values that were lower than actual. Scale fluctuation will impact the mass values and result in values that were higher or lower than actual depending on the direction in which the scale was drifting. Lastly, the integrity of the stopper could also be suspect since they can be easily get. This will impact the mass and volume of the stopper, resulting in lower values than actual. Oke. Nah, terakhir tadi siapa? Saya minta. This experiment will be improved by repeating each measurement. This would provide verification of its value. The use of a measuring device such as a caliper would allow the dimension to be measured with greater accuracy. Lastly, the use of a device such as tong or tweezer to carefully place its stopper in the graduate cylinder for volume measurement would result in less splashing and more accurate volume values. Oke, jadi ada beberapa yang saya perlu perbaiki ya. Nah, misalnya contohnya nih akurat, accurate ya. Nah, atau splashing, verification, measuring device. Nah, itu yang perlu kalian pelajari. Nah, kalau dari sini berarti sumber errornya apa aja? Sumber errornya apa aja di sini? Cipratan air, Mem. Cipratan air. Berarti kan kalau misalnya ada graduated cylinder ya kan, kalian masukkan stoppernya sebentar ya, sebentar. Ada yang harus saya kerjakan sebentar aja ya. Oke. Nah. Oke, saya minta maaf ya. Oke, jadi tadi sumber errornya apa aja? Sumber errornya. Coba. Sumber errornya apa aja? Coba bisa kalian jelaskan ke saya. Halo? Dengar suara saya kan? Cipratan air yang keluar dari silinder, Mem, ketika
tutupnya di muka atau di kamu. Nah, jadi cipratannya itu ternyata dia membuat volume yang didokumentasikan oleh si yang melakukan eksperimen itu jadi lebih kecil dari yang sebenarnya, ya kan, cipratannya itu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Sumber errornya. Apa aja sumber errornya? Jadi ini kan pertama water splashing. Nah, yang kedua adalah dari timbangannya, ya kan, katanya scale fluctuation would impact the mass value. Nah, berarti kan di situ dia bilang bahwa timbangan yang mereka pakai walaupun analytical balance, ya, walaupun timbangan analitik, tetap aja dia nggak akurat. Berarti maksudnya si yang melakukan eksperimen ini memberikan saran kalau nggak harus si timbangan itu diperbaiki. Nah, itu yang kedua. Baru apa lagi? Integrity of stoppers. Integrity of stoppers. Nah, berarti kenapa? Karena stoppers itu kan kalian tahu apa? Kalian tahu nggak kalau misalnya ada botol, biasanya itu botol minyak-minyak gitu ya. Tutupnya itu kan dari kayak kayu gitu ya. Tahu nggak? Ada kayak kayu. Nah, kayu penutup botol itu kan biasanya dia gampang rusak, benar nggak? Karena dia lembut kan. Lembut kayunya itu kan. Nah, jadi sebenarnya sedikit aja kegores, dia bisa tercopel. Nah, kalau tercopel berarti kan masanya itu pun terpengaruh, ya kan? Nah, masanya terpengaruh. Nah, jadi makanya disebut di sini bahwa integritas dari si stoppernya itu sendiri merupakan sumber errornya, ya. Nah, selanjutnya sumber errornya apa lagi katanya di sini? Tadi dia mengukur dimensinya pakai apa? Di procedure. Pakai apa dia mengukur dimensinya? Coba kita lihat lagi ya, kalau kalian lupa. Nah, dia di sini mengukur dimensinya pakai apa? Ya. Di procedure kan ada tadi dijelaskan kan. Nah, dia mau pakai apa aja dia. Nah, pakai ruler. Nah, apa itu ruler? Penggaris. Nah, jadi kalau di saran ini tadi, ya kan, nah, dia bilang sumber errornya itu ternyata dia ini kan possible error tadi kan. Dari mana? Nah, ini kan tadi katanya apa sarannya? Sarannya di sini. Dia jangan pakai ruler tapi pakai caliper. Ya. Caliper tahu kan? Jangka sorong, Mem. Jangka sorong. Jangka sorong. Jangka sorong itu bahasa Indonesia jangka sorong yang kalau misalnya kita mengukur itu ada batas kanan, ada batas kiri. Nah, itu bisa digerak-gerakkan, satu bisa digerakkan. Satu dia harus tetap berdiri, ya kan? Nah, itu namanya kaliper kan. Nah, jadi yang mana lebih akurat? Nah, kaliper atau ruler? Kaliper kan. Nah, kaliper itu bahkan ada yang digital, bukan ada yang digital kan? Nah, jadi langsung keluar angkanya secara otomatis ya. Nah, jadi inilah sumber-sumber errornya. Nah, jadi ini yang kita pelajari hari ini, ya kan? Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada berarti minggu depan kita belajar tentang podcast in chemistry. Ya, nah, jadi kalau selama ini kan kalian tahu podcast itu untuk apa? Untuk selebriti kan wawancara. Nah, ternyata kita mempelajari chemistry itu bisa juga pakai metode podcast. Oke, ya udah.